Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang pemeriksaan 3 yang terdiri dari pemeriksaan atas perkiraan laba rugi, pemeriksaan subsequent event, dan penyelesaian pemeriksaan yang beranggotakan saya Arum Surani, 2 Ade Safa Ananda, dan yang terakhir Arum Pratiwi. Pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Perkiraan laba rugi atau profit and loss accountant terdiri atas perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan, beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Menurut SAK Etap IAI 2009 nomor 114, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Sedangkan menurut SAK Etap IAI 2009 nomor 121 yang membahas tentang bunga, royalti, dan dividen, entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan. Menurut PSAK nomor 23 revisi 2015, penghasilan didefinisikan dalam KDPLK sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi tertentu. Menurut PSAK nomor 23 revisi 2010, bunga, royalti, dividen, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan. Pengungkapan. Menurut SAK Etap IAI 2009 nomor 122, entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa. B. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, royalti, dividen, dan jenis pendapatan signifikan lainnya. PSAK nomor 23 revisi 2010, entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan dan metode yang digunakan. B. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam kategori pendapatan. Menurut Sukrisno Agus, keuntungan atau gain bisa berasal dari penjualan aset tetap, tukar tambah aset tidak sejenis, keuntungan selisih kurs, dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan konservatis dalam pengakuan pendapatan dan beban. Yang kedua, konsep masing cost against revenue. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban tidak sebanyak waktu yang digunakan untuk memeriksa neraca. Dan yang terakhir, audit proses atas perkiraan laba rugi yang biasa dijalankan. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang terjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan.
dan apakah pendapatan yang dicatat betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan dan apakah semua biaya yang dicatat betul-betul merupakan beban perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Yang keempat, untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun jika dibandingkan bulan per bulan atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. Yang kelima, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. Selanjutnya, ada audit prosedur yang disarankan. Audit prosedur yang disarankan yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan beban. Yang kedua, minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya dan lakukan analytical review prosedur. Buat analisis rasio dan hitung juga return of investment atau ROI dan return of equity atau ROE. Yang ketiga, minta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa. Dibandingkan dengan budget untuk periode yang sama, hitung varians yang terjadi dalam rupiah dan persen. Varians yang jumlahnya material harus diselidiki sebab-sebabnya. Yang keempat, minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya yang mencantumkan kuantitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun, dibuat per bulan. Kemudian bandingkan kuantitas yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang yang tercatat pada kartu persediaan. Yang kelima, periksa cut-off untuk mengetahui kemungkinan ada atau tidaknya pergeseran waktu. Pencatatan penjualan, periksa cut-off pembelian untuk mengetahui pergeseran waktu pencatatan pembelian. Yang keenam, periksa subsequent payment untuk mengetahui adanya unrecorded liabilities, periksa juga subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded receivables. Yang ketujuh, buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan bisa ditanyakan kepada pihak pajak atau diperlukan dalam keperluan SPT untuk membuat koleksi fiskal atau yang kemungkinan timbulnya kontingen liability. Yang ke-8, untuk biaya-biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah perpajakan yang berlaku mulai ditaati. Yang ke-9, khusus untuk biaya gaji, yaitu periksa daftar gaji untuk 1 atau beberapa bulan, kemudian tes perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, bandingkan dengan total biaya gaji yang tercantum dalam laporan laba rugi dengan SPT PPh 21. Perhatikan apakah PPh 21 ditanggung karyawan atau perusahaan. Yang ketiga, secara tes basis, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personal life untuk mengetahui jumlah gaji, status keluarga, sama atau tidak. Yang terakhir, sama atau tidak. Yang terakhir, lakukan observasi pada pembayaran gaji. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang karyawannya cukup banyak untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tentang biaya gaji, yang terakhir yaitu periksa apakah penyajian pos-pos laba rugi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ada etap PSAK atau IFRS, begitu juga kecukupan pengungkapan atau disclosure dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada sifat dan contoh subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat dua jenis subsequent events, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat dari penggunaan bukti tersebut. Habis itu jenis yang kedua ada peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan posisi keuangan, namun beberapa peristiwa mungkin memerlukan pengungkapan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembacanya. Kemudian ada tujuan pemeriksaan subsequent event.
Tujuan pemeriksaan subsequent event yang pertama yaitu untuk menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Walaupun konfirmasi positif piutang tidak dijawab oleh pelanggan dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan, namun jika setelah laporan posisi keuangan ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak meragukan collectibility piutang tersebut. Dengan kata lain, tidak perlu dibuat penghapusan atau penyisihan atas piutang tersebut. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan pertanggal laporan posisi keuangan betul-betul masih di perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan pertanggal laporan posisi keuangan betul-betul merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya, yaitu sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Habis itu, tujuan yang terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat pertanggal neraca. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan subsequent event. 1. Periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. 2. Periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. 3. Periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. 4. Periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. 5. Periksa pembelian dan cut off penjualan. 6. Review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 7. Minta salinan atau kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen. 8. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang. 9. Kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. 10. Analisis perkiraan profesional fees. 11. Dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter. Menurut BSAK nomor 8 revisi 2014 8.4, tanggal otorisasi untuk terbit entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Peristiwa dan penyesuaian setelah periode pelaporan yang berdampak material jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut. Yang pertama, sifat peristiwa. Yang kedua, estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Penyelesaian pemeriksaan akuntan. Setelah akuntan publik menyelesaikan berbagai macam audit prosedur, maka dari perencanaan audit, mendesain pendekatan audit, melakukan test of control atau compliance test, substantive test of transaction, analytical review, dan test of detail balance. Langkah berikutnya adalah membuat draft audit report, mendiskusikannya dengan klien, kemudian mengisu audit report. Namun demikian, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan akuntan publik sebelum membuat draft audit report. 1. Periksa kecukupan presentation dan disclosures. 2. Review ada tidaknya sentiment viabilitas atau commandments. 3.
3. Review subsequent event. 4. Lakukan final analytical review. 5. Mengevaluasi going concern perusahaan. 6. Evaluasi kecakupan bukti audit yang dikumpulkan dengan mengisi audit checklist. Review ada tidaknya kontingen liability dan komitmen. Kontingen liability atau liabilities yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Menurut Arens 2015-773, kontingen liability adalah status kewajiban masa datang yang potensial kepada pihak ketiga yang jumlahnya tidak diketahui dan berasal dari kegiatan yang sudah terjadi. Kontingen compensability, kontingen liability yang jumlahnya internal harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk adanya kontingen liability, yaitu 1. Adanya potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga atau adanya impairment aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada saat ini. 2. Adanya ketidakpastian tentang jumlah pembayaran masa datang atau impairment dari aset. 3. Outcome tergantung pada kejadian-kejadian di masa datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.